Halo, perkenalkan, nama saya Isi Asianturi, saya dari kelas 307 D3 Kebendaraan Negara. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di bagian jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan cara pelaksanaan barang jasa pemerintah. Nah, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan barang jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan jenis PBJ dan bagaimana cara pelaksanaan PBJ. Untuk jenis PBJ ada 4. Yang pertama ada pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Saya akan membahas satu persatu jenis-jenis PBJ. Yang pertama yaitu pengadaan barang. Barang merupakan setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, ataupun dimanfaatkan oleh pengguna barang. Yang kedua yaitu pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan ataupun sebagian suatu kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Inti dari pekerjaan konstruksi ini yaitu membangun ataupun merakit kembali wujud fisik sesuatu. Yang ketiga yaitu jasa konsultasi. Jasa konsultasi merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan suatu keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Contohnya seperti seorang arsitek yang biasa disebut sebagai konsultan bangunan. Yang keempat yaitu jasa lainnya. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, ataupun keterampilan dalam suatu sistem tata kelola dunia usaha yang telah dikenal luas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh jasa lainnya yaitu jasa kebersihan ataupun keamanan gedung, jasa kendaraan, jasa catering, dan lain sebagainya. Untuk mudahnya, contoh dari jasa lainnya yaitu semua kegiatan yang tidak termasuk dalam ketiga kategori sebelumnya. Perlu kita ketahui juga bahwa suatu pengadaan barang jasa dapat dilakukan secara terintegrasi. Model kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi antara lain dapat berbentuk yang pertama, kontrak berbasis kinerja atau performance-based contract, yaitu kontrak pengadaan barang dan jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu yang bisa merupakan penggabungan paket pekerjaan dan biasanya diselesaikan secara terpisah. Yang kedua yaitu kontrak rancang dan bangun atau design and build, yaitu merupakan suatu kontrak pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan, dan masih banyak lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ada 2 cara, yang pertama yaitu swakelola, dan yang kedua ada penyedia. Swakelola merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh suatu barang ataupun jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah, kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah lain, organisasi masyarakat, ataupun kelompok masyarakat. Prosedur yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pelaksanaan rencana kerja, yang kedua, pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan ataupun tenaga ahli, yang ketiga, penyaluran dana, yang keempat, pengawasan atau pengendalian pekerjaan, yang kelima, pelaporan kemajuan pekerjaan, dan yang keenam, penyerahan hasil. Yang kedua yaitu melalui penyedia. Penyedia merupakan cara memperoleh barang ataupun jasa yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Contoh dari penyedia yaitu yang pertama advocacy, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender seleksi. Demikian penjelasan yang dapat saya paparkan pada hari ini, yaitu tentang jenis pengadaan barang dan jasa dan cara pelaksanaan barang dan jasa. Terima kasih.